supaya si kulit dari pasiennya tidak kejepit. Pernah nggak ngerasain kejepit? Ya, ditahan atau dimasukin satu jari kita, baru ditarik. Jadi kan yang kejepitnya jari kita kan. Tapi kan kalau jari kan nggak ada kulit, maksudnya kulitnya tidak menggelambir gitu ya. Jadi kan nggak kecepet jadi bahasa Sunda. Nggak kecepit ya. Nanti sakit gitu ya, enggak ya. Nah itu baru kita lepas. Nah otomatis kan ini udah kuat gitu kan. Kepal tangannya, kemudian kita palpasi. Oh di mana ya kita tentukan. Nah ternyata di tiga-tiganya ini teraba ya. Belum tentu terlihat. Jadi kalau misalnya yang terlihat itu alhamdulillah ya, kita bisa lihat nih si pembuluh darahnya warnanya hijau kan gitu. Tapi yang misalnya tidak terlihat warna hijaunya tapi teraba, nah itu ya itu juga bisa diambil. Jadi tidak harus selalu terlihat warnanya. Nah ini kasihan udah bocor. Nah terus kita desinfeksi. Nah kalau misalnya tiga-tiganya ini bisa terlihat atau teraba atau terlihat ya ini ya, kita bisa disinfeksi ke seluruh lengan. Jadi nanti tinggal pilih nih mau yang mana yang kita tusuk, tapi tetap ya arahnya dari tengah ke luar, tidak seperti ini salah ya, seperti ini salah. Jadi yang benar adalah dari dalam ke luar. Nah boleh nih kan ini basah ya, jadi nah sambil nunggu kita longgarkan. Nah cara ngelonggarin itu kayak gini nih. Nah nih longgar kan, itu tinggal digeser, ininya ke sini geser. Tapi kalau nggak bisa ya udah buka pas teh. Nah sambil menunggu, ini kan ada jarum vacuum tendernya ada dua, warna hitam dan warna putih. Yang warna hitam ini untuk nusuk ke pasien, yang warna putih ini masuk ke dalam tabung. Hati-hati ini udah dibuka ya. Ini jarum juga ya. Jadi kalian hati-hati jangan terpegang ini. Nanti ketusuk juga, lumayan juga sama tajam. Malah lebih diameter jarumnya itu lebih besar daripada yang ke pasien. Karena kan ini dia akan menusuk karet ya. Jadi pasti lebih lebar. Jadi darah yang masuk sempit nanti keluar ke dalam tabungnya lebar gitu ya. Nah terus ini ada pelindungnya, karet pelindung ya. Jadi ketika kita masukkan si tabungnya, si karetnya itu akan mengumpul ke atas. Jadi ada di atas ini. Nanti ketika kita tarik, karetnya akan menutup lagi gitu. Nah kita buka dulu yang tutup putih ya. Ini kan tutup putihnya ulir. Ini udah dipakai ya. Ulir kan? Masukkan ke sini holder nih di bagian atasnya. Tadi ada yang nyari-nyari, aduh di mana masukinnya nih? Di atas yang bolong yang kecil. Masukkan. Nah ini ulir juga. Kita kencangkan. Nah untuk membuka sama satu tangan juga ya, menggunakan jempol. Nah nih. Jadi lebih mudah. Tadi ada temennya yang belum dimasukin ke dalam holder, terus mau nyabut dari sini. Bu nggak bisa bu. Iya nggak bisa, yang terbukanya nanti yang bagian bawah. Karena kan ini ada ulirnya ya lebih itu. Nah ulir. Ini udah siap. Tadi ini udah kering berarti ya ini tabung yang akan kita pakai. Nanti kalian menggunakan dua tabung ya. Kalau ada sih tabung merah sama tabung ungu ada. Silahkan latihan. Nah udah siap. Terus tadi kita udah tahu kan sebelah mana yang akan ditusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas bu, gitu ya. Masukkan. Nah harus ini ada indikatornya nih, masuk sedikit. Kita coba tusukkan. Jadi ini indikatornya darahnya masuk ke dalam sini, ada terlihat sedikit ya. Itu berarti udah masuk ke pembuluh darah. Kita coba ya, ini apakah benar atau salah. Nah terus cara memasukkannya kan ini kita harus pertahankan nih. Jarumnya nggak boleh masuk. Ini yang salah ya. Nih saya contohin. Misalnya kita masukin ini terus kedorong, kan sakit ya, kerasa sakitnya. Nah ini jangan sampai si jarum itu masuk ke dalam. Ini ada apa nih, pegangan ya.
Nah ini tuh untuk menahan kita supaya si holder itu tidak terdorong. Nah yang kalau kita masukin ya, sekarang latihannya itu, kalau kita masukin jarum, yang bergerak adalah jempol. Jadi cuman dorong aja. Nah dorong. Nah kan apa namanya tuh, kan yang tertusuk yang ada di dalam ini kan, yang masuk ke dalam pasien itu kan hanya jarum ya. Kalau misalnya jarumnya diputar-putar itu pasti sakit. Tapi kalau tabungnya diputar-putar ini nggak apa-apa, karena kan hanya di jarum sini aja ya. Maksudnya kita mau lihat nih, oh indikatornya udah sampai indikator belum, terus atau enggak darahnya masuk atau enggak. Nah sekarang bagaimana cara mencabutnya? Ini juga sama ya, hati-hati, jangan sampai terdorong atau terlepas. Jadi kalau nyabut ini yang megang adalah dua, jari tengah dengan jari jempol. Tapi kalian coba enaknya yang mana? Ini ditarik, dicabut. Jadi si ininya ya yang dicabut, jangan si sama holdernya ya. Jadi nah ini sebenarnya bisa kayak gini nih, cabut ya. Terus jangan lupa dihomogenkan. Nah, terus kita masukin yang kedua. Kalau misalnya si jarum ini tidak berubah, dia pasti akan masuk ya. Tapi kalau misalnya berubah, berarti terjadi pergeseran. Ya. Oke. Udah selesai. Ini kalau misalnya panjang kayak gini, udah tinggal cabut aja. Oke, hati-hati deh, nanti ketarik. Ini tetap harus ditahan. Jadi jadi ini tuh untuk nahan supaya dia tetap nih ya, yang si jari tengah sama jari telunjuk untuk tarik. Nah terus kita homogenkan. Bentar ya, kita bahas. Terus ini kalau udah lepas dulu, nah ini kita mau misalnya gimana, nah ini kan gak akan ngobrol dulu gitu ya, komunikasi dulu. Selama si jarum ini tidak bergerak-gerak, tidak masalah. Misalnya kita mau masukin lagi jarum yang lain gitu ya, asal ini ya tidak bergerak. Nah untuk ngeluarinnya tetap sama ya, ini pakai kapas kering, tarik nafas. Oke. Nah terus sama ya, menggunakan satu tangan juga. Kita simpan dulu, baru kita kasih plester, baru kita rapihkan dulu nih ininya ya. Oke, tunggu bentar. Nah terus kalau udah selesai, sebenarnya ada safety box khusus ya, masukin. Terus kan ini ulir nih, dia akan keluar sendiri. Tapi kalau misalnya kita nggak punya, nggak apa-apa, kita kita buka lagi, kemudian tutup, baru kita ulir lagi. Nah nanti jarumnya ini nanti dibuang di situ tuh, di bagian split ya, di belakang tuh ada dus. Kemudian yang sudah dapat airnya nih, darahnya dimasukkan kembali ke infusannya gitu ya, karena ya terbatas nih untuk cairannya, kita belum ada juga. Nah terus nih kenapa hasilnya cuma sedikit? Ya bisa terlalu dalam atau terlalu luar gitu ya, atau tadi terjadi pergerakan. Jadi sebenarnya masuk nih, pas begitu masuk terus kitanya merasa senang, jadi kegoyang sedikit gitu ya, kegeser, jadi yang masuknya sedikit. Nah seperti ini tidak bisa dipakai ya, harus menggunakan vakutainer yang baru gitu. Kalau untuk jarumnya kita bisa ya sampai didapatkan darahnya ya, sampai masih bisa dipakai. Tapi kalau udah keluar, kita harus ganti jarumnya. Nah kenapa tidak bisa dipakai lagi kalau udah ditusuk jarum? Ya ini kalau misalnya udah masuk nih darahnya, kalau misalnya belum masuk darahnya tapi sudah ditusuk, kan belum terkontaminasi tuh. Kenapa? Ya tabungnya sudah tidak vakum lagi, kan berarti pas kita tusuk kan vakumnya dia keluar. Jadi ketika udah ditusuk kan, kalau vakum itu kan berarti ketika ditusuk berarti cairan atau apapun yang ada di luar akan masuk ke dalam tabung vakum tersebut. Nah yang kedua, selain tadi misalnya jarumnya bergerak, apalagi yang bisa menyebabkan?
Lihat kadaluarsanya tahun berapa? 2019. Yang ini 2013. kenapa? Sudah Sudah kadaluarsa. Kenapa? Jadi si vakumnya kemungkinan sedikit-sedikit sudah keluar atau hilang gitu, keluar dari sela-sela karetnya gitu misalnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar ya. Sekarang belajar dulu gimana caranya memasukkan jarum ke holder, kemudian gimana caranya masukin vacuum thinner ini, jangan sampai berubah jarumnya sampai ke tes ke temennya bisa